Saudara, Israel melancarkan serangkaian serangan udara di jalur Gaza yang mengakibatkan setidaknya 22 kematian dan puluhan orang terluka. Warga Gaza menyebutnya sebagai serangan mendadak. Menurut Mahmud Basal, juru bicara pertahanan sipil Gaza, korban tewas termasuk seorang komandan dari Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas. Sebuah sumber Hamas mendesak mediator untuk turun tangan mencegah runtuhnya perjanjian gencatan senjata. Sumber tersebut juga memperingatkan bahwa pembunuhan massal terus-menerus dilakukan Israel dan bisa berpotensi mendorong situasi ke arah potensi kekacauan. The street was full of women, children, and young people. Suddenly, the strike hit. Our house was destroyed, and our neighbors had people killed and others injured. I got my family out of the house and was shocked to see that my relative's house next to us was completely wiped out, and the neighbors were wounded. Namun sebaliknya, saudara, Israel malah menuduh Hamas melanggar gencatan senjata terlebih dahulu. Netanyahu menekankan bahwa tentara Israel beroperasi secara independen dan negaranya telah mendapat lampu hijau dari Amerika Serikat untuk melanjutkan serangannya di Gaza. Hamas sendiri menepis tuduhan Israel dengan menyatakan bahwa apa yang terjadi hanyalah upaya Netanyahu untuk melanggar perjanjian. Gencatan senjata berlaku efektif sejak Oktober lalu, di mana gencatan senjata ini merupakan bagian dari perjanjian antara Hamas dan Israel di bawah rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump. Rencana tersebut mencakup penghentian pertempuran segera. הפסקת האש, החמאס לא מפסיק להפר אותה, ואנחנו פועלים בהתאם. היו כמה וכמה ניסיונות שלו לחדור לשטח שלנו מעבר לקו הצהוב, לנסות לפגוע בחיילינו. אנחנו סיכלנו את זה בעוצמה רבה, וגם הגבנו וגבינו מחיר כבד מאוד. זה הרבה מחבלים שחיסלנו. Saudara, situasi di Gaza kembali memanas. Israel dan Hamas saling tuding telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Kedua pihak mengklaim diri tidak bersalah, sementara korban sipil kembali berada di tengah pusaran konflik tanpa perlindungan yang pasti. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang terjadi di lapangan? Bagaimana dampaknya terhadap upaya kemanusiaan yang sudah sangat terbatas di Gaza? Malam ini kita akan membahasnya bersama dua narasumber, yakni Ketua Presidium Mercy Hadiki Habib yang selama ini aktif memantau situasi kemanusiaan di Gaza, dan juga hadir pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi yang akan membantu kita juga memahami dinamika politik dan militernya. Selamat malam. Selamat malam, Mas Habib. Mas Hadiki, selamat malam juga. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Baik, saya ke Mas Hadiki dulu. Dari laporan Mercy dan relawan yang saat ini juga memantau di perbatasan, baik di Jordan maupun langsung di Gaza, apa yang sebenarnya terjadi di Gaza saat kedua belah pihak saling tuding melanggar gencatan senjata? Ya, relawan Mercy Indonesia saat ini berada di Gaza, dan ketika terjadi serangan tersebut memang berada di daerah Gaza City, ya, Gaza Utara. Serangan ini memang dalam 1 minggu terakhir ini beberapa kali terjadi di daerah Gaza City, di wilayah Gaza Utara. Nah, ini memang berita simpang siur, tapi yang pasti kita perlu menjelaskan kepada masyarakat bahwa wilayah Gaza ini sekarang luasnya itu dikurangi karena pihak Israel itu menambah yang namanya buffer zone atau daerah penopang, di mana daerah buffer zone ini merangsek masuk ke dalam wilayah Gaza, gitu ya. Nah, buffer zone ini yang jaraknya itu ke dalam itu semakin bertambah. Mas Hadiki, mohon maaf, Mas Hadiki, saya potong sebentar. Sebelum kita lanjutkan perbincangan soal memanasnya kembali konflik Gaza ini, saya akan menuju ke istana terlebih dahulu. Kita menyaksikan berita selanjutnya. Dasko Ahmad. Kita kembali lanjutkan perbincangan malam hari ini soal memanasnya kembali konflik di jalur Gaza. Tadi saya sudah bertanya ke Mas Hadiki soal bagaimana kondisi yang terjadi saat ini di jalur Gaza, termasuk juga ada situasi saling tuding melanggar gencatan senjata. Tapi saya juga kembali bertanya lagi, Mercy melihat adanya perubahan signifikan dalam akses bantuan selama gencatan senjata ini atau tidak, kira-kira, Mas Hadiki? Ya, selama gencatan senjata yang signifikan itu adalah bombardirnya itu
yang selama ini terus-menerus membabi buta itu Oke. berkurang sangat jauh. Berkurang sangat jauh ya, memang Kalau itu harus dari- diakui ya. ya. Setelah ada Ya. proses gencatan senjata ini berkurang sangat jauh. Baik, kalau begitu saya Iya, ke tapi tidak berhenti ya. Oke, baik. Saya ke Mas Habib kalau begitu. Mas Habib, kalau Mas Hasib, sorry, saya salah nama jadinya nih. Mas Hasib, kalau memang kondisinya saling tuding begitu ya, saling bersalah, saling diklaim apa namanya Israel yang bersalah, saling tuding juga katanya Hamas yang salah. Dari perspektif Anda, sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab? Karena kalau saling tuding begini kan yang jadi korban adalah rakyat Gaza sendiri begitu. Ya, sebenarnya dalam situasi seperti sekarang faktornya yang paling bertanggung jawab, yang paling menentukan adalah Amerika dan kekuatan negara-negara besar, terutama yang mendukung proposal Trump yang kemudian diadopsi dalam resolusi PBB pada tanggal 18 kemarin, di mana pokok-pokok pikirannya tentang perdamaian Gaza, tentang tentang bantuan kemanusiaan ke Gaza, tentang rekonstruksi Gaza, tentang masa depan Palestina, termasuk demilitarisasi Gaza itu diakui di dalam resolusi ini. Nah, oleh karena itu kalau saya melihat Mas dari beberapa minggu terakhir perkembangannya itu, yang pertama kita lihat dari resolusi ini justru memang resolusi ini menjadi kayak semacam peretas telur kekecewaan barangkali bagi Hamas dan bagi Israel. Cuman kita melihat Hamas yang jauh lebih terus terang di dalam menyampaikan ekspresinya, pandangannya, termasuk menolak beberapa poin di dalam resolusi ini karena dianggap gagal menyerap aspirasi rakyat Palestina. Nah, Israel itu tidak terlalu mentekstualkan kekecewaannya, tapi poinnya kurang lebih sama. Israel dan Hamas sama-sama kurang happy berkaitan dengan poin-poin yang ada dalam resolusi ini. Kenapa? Kalau dengan Hamas itu karena resolusi ini dengan jelas mengatakan bahwa Gaza akan disebut sebagai proses deradikalisasi. Bagian dari tugas pasukan perdamaian yang akan nanti bertugas di Gaza, yaitu adalah memastikan Gaza tidak lagi menjadi basis militerisasi ke depan yang mengancam Israel. Nah, bagi Israel kekecewaannya adalah karena resolusi ini juga masih memberikan harapan bagi kemerdekaan Palestina. Walaupun sebenarnya secara tekstual tidak begitu eksplisit bahwa ini akan langsung menuju kepada pembentukan Palestina merdeka. Cuman dinyatakan kalau situasinya kondusif maka ke depan termasuk kemerdekaan Palestina mungkin bisa dibicarakan. Tapi begini Mas Hasib, kalau bicara soal harapan, resolusi yang terjadi dari tahun ke tahun, dekade ke dekade sebenarnya kan pasang surut ya, muncul lalu tenggelam kembali. Tapi menurut Anda dalam historical konflik Palestina dan juga Israel, apakah saat ini yang paling memberikan harapan dibandingkan sebelumnya? Ya, sebenarnya kalau kita mau baca fair, masing-masing punya harapan ya. Dulu juga ada kuartet perdamaian di mana keterlibatan para pihak bukan hanya Amerika tapi juga PBB, kemudian ada ada Rusia juga terlibat di situ, Uni Eropa juga terlibat di situ. Nah, kalau dibandingkan dengan sekarang, menurut saya satu yang akan menjadi faktor lebih barangkali adalah ambisi pribadi Trump. Yang sangat ingin mendapatkan Nobel perdamaian dari apa yang telah dia buat, dan itu kemudian nyambung dengan premis ataupun kebijakan-kebijakan pengantar yang telah dibuat, misalkan tentang Abraham Accord, perjanjian Abraham yang itu sekali lagi akan bisa mengubah wajah Timur Tengah. Nah, kalau dibaca dalam konteks semua itu, maka situasi sekarang cukup memberikan harapan untuk katakanlah Timur Tengah lebih besar, lebih makro, yaitu yang lebih damai tadi. Tapi memang syaratnya adalah menyelesaikan persoalan konflik sekarang secara lebih mikro, terutama di antara Israel dengan Hamas, yang saya bilang tadi masing-masing nggak happy sebenarnya gitu. Karena Hamas itu kalaupun dia mau menyerahkan senjata, itu bukan diserahkan kepada pasukan perdamaian. Dia ingin menyerahkan senjatanya kepada otoritas Palestina yang nanti telah terbentuk. Artinya apa? Tetap Hamas berpegangan pada logika bahwa senjata itu sebagai lawan daripada penjajahan. Kalau senjata ini mau diserahkan, maka penjajahan harus habis terlebih dahulu, dan itu artinya adalah kemerdekaan Palestina. Nah, sementara bagi Israel yang kebetulan sekarang dikuasai oleh orang-orang kanan, itu mimpinya Palestina tidak akan pernah ada.
Jadi setiap berkas apapun yang bisa memuat tentang Palestina merdeka itu mereka akan upayakan sekeras tenaga untuk ditolak. Dan itulah yang kita lihat kenapa dikatakan tadi dalam beberapa hari terakhir memuncak ini eskalasi kembali, karena sekali lagi resolusi PBB 2803 itu kurang membahagiakan kedua belah pihak, dan pada kadar tertentu kedua belah pihak melakukan upaya untuk menunjukkan eskalasi. Oke, bicara soal upaya ambisius Donald Trump tadi Anda sebut sebagai upaya ambisius ya, ingin meraih Nobel tadi. Ada beberapa analis juga yang mengatakan bahwa sebenarnya sifat asli Donald Trump ini kan presiden sekaligus pedagang. Yeah. Dengan politik yang dimainkan di jalur Gaza saat ini, termasuk politik militernya. Apakah itu juga, nanti saya akan tanyakan kepada Anda, apakah itu juga berpengaruh untuk memberikan perdamaian yang lebih baik dibandingkan kondisi-kondisi sebelumnya? Nanti akan saya tanyakan itu, termasuk juga nanti ke Mas Hadiki setelah jeda. Bagaimana juga dampaknya terhadap distribusi obat jika memang situasinya sekarang, makanan, obat, layanan medis di lapangan. Karena sebelumnya juga ketika konflik memanas, akses untuk memberikan bantuan ke sana akan terhambat. Saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami sampaikan dulu berita dari Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi agar menyiapkan pasukan perdamaian untuk misi di bawah mandat PBB. Pasukan ini akan dipersiapkan untuk operasi kemanusiaan di wilayah konflik seperti di Gaza dan Palestina. Panglima TNI menjelaskan persiapan pasukan perdamaian saat ini telah memasuki tahap seleksi. Nantinya pasukan akan dipimpin Jenderal Bintang 3. Pasukan perdamaian yang dipersiapkan berjumlah 3 brigade yang terdiri batalion kesehatan, batalion konstruksi, bantuan mekanis, serta unsur udara termasuk helikopter dan pesawat C-130. Angkatan Laut juga menyiapkan 2 kapal rumah sakit untuk mendukung misi perdamaian dan kemanusiaan. Pasukan perdamaian sudah tahap seleksi, kemudian rencana nanti dipimpin oleh Jenderal Bintang 3, kemudian di bawahnya ada 3 brigade komposit. Nanti di bawah brigade komposit itu terdiri dari 1 batalion kesehatan, 1 batalion seni konstruksi, kemudian batalion bantuan, dan ada lagi bantuan mekanis. Kemudian juga ada unsur udara. Kita menyiapkan helikopter, kemudian pesawat C-130 Hercules, dan kita siapkan 2 kapal rumah sakit dari Angkatan Laut. Ya, tadi saya sebelum jeda juga bertanya ke Mas Hadiki soal kondisi yang sekarang terjadi di jalur Gaza. Memanasnya kembali hubungan Israel dan Hamas tentu akan sangat punya pengaruh sepertinya terhadap distribusi bantuan termasuk obat-obatan, makanan. Kondisinya bagaimana sekarang untuk distribusi? Ya, jadi setelah gencatan senjata ada dibuka jalur kemanusiaan untuk logistik. Jumlahnya sangat kecil dan jauh dari kebutuhan. Yang terbuka cukup banyak itu adalah jalur komersil. Jadi truk-truk yang masuk dengan tujuan berdagang. Dan ini juga ada pemain-pemainnya gitu ya. Ini yang sekarang masuk ke dalam Gaza. Apapun itu ini menjadi oase ya di tengah kesulitan masyarakat di sana, karena bahan-bahan pokok itu tersedia dan harga-harga yang sebelumnya inflasi sangat tinggi itu sudah mulai normal kembali itu di pasaran. Jadi bisa dijangkau oleh masyarakat. Baik. Mas Hasib, tadi saya sempat bertanya juga sebelum bertanya ke Mas Hadiki. Kondisi Donald Trump yang ingin punya ambisi lebih begitu ya, memberikan Nobel untuk perdamaian lah di jalur Gaza. Nah, ini analis menganggap bahwa ini hanya upaya-upaya akal-akalannya Trump aja, karena Presiden Amerika Serikat ini juga pedagang. Untuk konteks militer, apakah itu masuk akal jika dikaitkan dengan sifat Donald Trump yang sering kali berdagang dalam situasi-situasi tertentu? Iya. Saya rasa terlalu naif kalau kita mengatakan para pihak atau banyak negara ini tidak akan mendapatkan keuntungan dari apa yang diputuskan. Apalagi keputusan besar seperti ini pasti dapat keuntungan-keuntungan tertentu, baik langsung atau tidak.
termasuk Donald Trump gitu. Baik. Nah oleh karena itu kalau saya melihatnya dua Mas dari perkembangan ini. Yang pertama kemungkinan pengiriman pasukan seperti disampaikan tadi itu akan tetap terjadi mengingat karakternya ini dari awal kan sebenarnya sama di antara Hamas, Israel dan Trump. Sama-sama orang yang susah untuk didekte oleh pihak lain dan sekarang Trump sudah mengatakan ini jalan, resolusi apalagi sudah jadi hampir pasti ini akan terus berprogres ke sana. Dan dalam konteks itu mungkin satu yang catatannya karena petanya begitu liar, maka yang harus diantisipasi oleh pasukan kita adalah justru jangan sampai berhadapan dengan milisi-milisi Palestina. Karena Israel menginginkan pasukan perdamaian itu digunakan untuk menghancurkan Hamas, menghancurkan milisi-milisi Palestina, termasuk kalau nanti di sana adalah pasukan kita. Ini meski singkat harus dijawab singkat, tapi harus saya tanyakan tadi terkait proses pengiriman pasukan perdamaian dari Indonesia, apakah akan juga terganggu dengan adanya situasi seperti ini yang memanas kembali di jalur Gaza, kira-kira menurut Bung Hasib? Saya melihat dengan perkembangan yang ada tidak ada yang gangguan untuk bisa menunda itu, apalagi resolusinya sudah terjadi dan komitmen para pihak juga makin kuat. Walaupun sekali lagi Hamas dengan Israel mungkin melakukan manuver agar ini tidak lancar gitu. Karena seperti saya bilang tadi, Israel ingin membajak pasukan ini untuk menghancurkan Hamas, sementara Hamas juga tidak ingin menyerahkan senjatanya kepada pasukan lain. Dia ingin menyerahkan senjatanya kepada otoritas Palestina. Baik, terima kasih analis Timur Tengah Bung Hasibullah dan juga Mas Hadiki dari Mercy sudah memberikan informasinya juga terkini dari lapangan dari relawan-relawan Mercy. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi, sehat selalu Bapak. Saudara, ada informasi dan ulasan selanjutnya di Sapa Indonesia Malam. 8 bulan menghilang, anak berusia 6 tahun Alvaro Kiano Nugroho ditemukan meninggal dunia. Polisi menyebut ayah tiri Alvaro yang merupakan tersangka bunuh diri di ruang konseling Polres Metro Jakarta Selatan. Kami punya ulasannya dan menghadirkan eksklusif dari pernyataan Ibu Alvaro sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.